Sekarang kita lanjutkan ke sesi 4, membantu anak sukses di sekolah. Kita akan membahas pentingnya pendidikan anak usia dini dan berbagai cara membantu anak sukses di sekolah. Bulan kemarin, pura-puranya bulan kemarin. Pura-puranya nih. Padahal baru kemarin ya. Kira-kira bulan kemarin, Ibu belajar apa? Masih ingat tidak? Orang tua yang lebih baik. Orang tua yang lebih baik. Terus apa lagi? Apa lagi? Perilaku baik kepada perilaku. Sudah praktek apa? Dongeng, baca dongeng. Baca dongeng satu sama. Coba ceritakan. Baca dongengnya gimana? Waktu itu apa? Buaya ya? Ya. Praktek bercerita dongeng buaya dan tikus. Ya. Saya ceritain ke anak, anak dengerin. Dia juga nanti dia baca sendiri. Mantap, luar biasa. Baca dongengnya sama siapa? Sama saya, sama anak saya. Bapaknya di mana? Bapaknya kan lagi itu belum pulang. Oh, belum pulang. Setelah itu bapaknya datang, Ceritain. kita juga. Kasih laporan begini, amanah nggak boleh begini. Gitu. Bapaknya bilang apa? Oh gitu, Oh, gitu. gitu. Dia bilang, Mama, terima kasih. Siapa yang angkat tangan pengalaman dari tim tadi, permainan tadi apa? Ayo, sukarelawan. Pengalaman apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Terus menambah wawasan juga ya. Siapa yang sekolah ini sekarang? Belum ada. Di PAUD bukan? Ya. Oh, ini ada. Oh. Terus siapa lagi? Dua. Ibu Yuni. Ngomong atau ayo Pak, nih ada. Oh, 1, 2, 3. Ibu Yuni, Bunje. Bunje. Kalau orang Cirebon Bunje itu ya. Ibu Yuni, Ibu Bunje, Ibu Yuli. Ya. Sekarang kelompoknya. Sekolahnya di mana, anaknya tahu apa gitu ke teman-teman.
Karena saya sekolah di Paut Gandaria, kelas SD dari 1. Ya, juga di luar ruangan bersama teman-teman, bersama teman-teman, terus masih sama guru. ya. Apalagi? Kegiatan bermain sambil belajar di dalam ruangan kelas bersama teman-teman dibimbing oleh guru. Bimbing oleh guru, terus apa lagi? Ya, Ibu Nur? Ya. Bahwa di film tadi itu ada 2 jenis PAUD. Ya, ada PAUD yang bermain. Terus satu lagi. Ya, jadi ada PAUD yang memakai baju seragam, ada yang bebas. Yang pakai seragam itu biasanya yang belajar. Duanya semuanya bagus. Dua-duanya semua bagus. Tinggal kita mau milih yang mana, ya. Halo. Hai. Masih ada. Ada 2 bagi anak dan bagi orang tua. Pendidikan anak usia dini memberikan manfaat tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tua. Manfaat pendidikan anak usia dini bagi anak membuat anak terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, mengikuti aturan, dan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usianya, bahkan membuat anak lebih percaya diri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal tersebut membuat anak lebih siap untuk belajar di sekolah dasar. Manfaat pendidikan anak usia dini bagi orang tua. Orang tua dapat bertambah teman dan berbagi pengalaman dengan sesama orang tua lainnya, juga memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Bahkan orang tua bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang saat anak di sekolah. Lembaga PAUD apa saja yang ada di sini,
ya. Sekarang adalah belajar untuk merinci, mendata PAUD apa saja yang ada di sekitar sini. Silakan. Siapa yang tahu? Yang dekat-dekat di sini apa PAUD apa saja? PAUD Gandaria. PAUD Gandaria. Gandaria di RW berapa? RW 5. RW 5. PAUD apa lagi? Apa lagi? Yang di kelurahan sini. Ada PAUD Irma Raya? Irma Raya? Ya, ada? Di RW 18. Jalan apa Pak? Tegal Gundil ya RW 18. Jalan Tegal. Berapa kilo dekatnya itu? Kan jalan besar ini Pak. Jalan besar. 100 meter 100 meter ya. Pakai biaya tidak? Tidak ya. Apanya maksudnya? Ongkos kesananya? Enggak. Iya. Pakai ojek enggak? Enggak. Jalan itu sehat kan? Sehat, iya. Pakai ojek ya. Olahraga. Olahraga. Terus yang nganter ke PAUD siapa? Sekolah. Ya. Silakan ngumpul ke ibu yang belum, anaknya belum ke PAUD. Nah, silakan. Nah, jadi ini ke sini. Nah, ini ke sini. Duduk. Nah, ya. Ibu Jen ke sini. Nah, Yang belum ya Pak? ya, sini Bu. Yang belum Ya, yang sudah ngumpul sama yang belum ya, satu orang itu di sini. Nah, Ibu Nur ke sini gabung boleh ya. Ini ke sini. Atau ibu ke sini deh. Nah, biar 4 minta. Berapa? Mohon maaf Ibu semua yang sangat kami banggakan. Sekarang Ibu tentunya kita masuk ke sesi diskusi dengan berupaya nanti coba saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu semua kaitannya dengan apa yang biasa Ibu lakukan untuk membantu agar anak-anaknya berhasil sekolah. Bisa memberikan support atau semangat walaupun keadaan memang tidak ada disuruh tetap dia harus semangat sekolah, terus memantau mereka kalau misalnya sekolah tuh pelan-pelan gitu, terus memberikan supaya gerak-gerak apa belajar gitu, dia belajar. Motivasinya bagus untuk anak. Semangat. Semangat. Ayo sekolah dan ayo sekolah. Ibu Aas bisa kasih informasi untuk kita semua. Silakan. Ayo. Kalau biasa orang bingung, sudah bingung mikir. Berusaha mendorong anak supaya rajin sekolah biar maju pintar gitu. Walaupun keadaan yang sulit itu kan diusahakan ada buat sekolah gitu. Kira-kira apa yang biasanya Ibu lakukan untuk membantu anak berhasil sekolah? Punya anak sekolahnya? Masih kecil. Masih kecil? Belum sekolah? Udah Pak. Coba apa nih untuk bisa berhasil di PAUD? Apa Ibu yang biasa Ibu lakukan setiap hari? Perhatian. Oh, perhatian luar biasa. Belajar
1, 2, 3. Oh iya. Membantu anak sukses di sekolah. Sekolah, rumah. Cara membantu anak sukses di sekolah. Coba perhatikan gambar yang ada pada flipchart ini. Ada gambar sekolah dan ada gambar rumah dan lingkungan di sekitar rumah. Anak di sekolah bisa menghabiskan waktu 2-8 jam per hari. Tapi di rumah, anak menghabiskan lebih banyak waktu. Bisa 16-22 jam sehari. Sangat penting untuk bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah, memberikan semangat dan pujian kepada anak, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah, dan membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah, serta menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah untuk membantu anak agar lebih sukses di sekolah. Aku bilang ke mereka, Kamu kelihatan murung. Ada apa, Agus? teman-temanku menertawakan aku waktu aku bilang ke mereka, aku ingin sekolah yang tinggi sampai jadi sarjana. Ibu mengerti. Pasti sangat menyakitkan ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, Ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan Ibu sangat bangga padamu. Tapi kata teman-teman, aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin. Tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Sayang, menurut Ibu, kalau kamu tekun belajar di sekolah, rajin mengerjakan PR, suka bertanya, kamu akan bisa jadi sarjana. Bapak dan Ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu. Tapi syaratnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan, asal kamu mau bekerja keras. Mulai besok, katakan kepada teman-temanmu bahwa kamu tidak peduli dengan ejekan mereka. Karena kamu akan bekerja keras untuk menggapai cita-citamu. Kamu mengerti? Anak orang miskin, kamu gak akan bisa jadi sarjana. Sudah, pulang saja. Tidak usah sekolah. Mungkin aku memang lebih miskin daripada kalian. Tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Kalian boleh bicara apa saja. Aku tidak akan peduli. Setelah Ibu menyimak tadi apa yang disampaikan, kira-kira apa yang bisa Ibu pelajari dari tayangan tadi? Ibu dulu silakan. Apa? Silakan simak apa yang tadi dipelajari. Ya. Ya. Oke. Sekarang Bapak Pak Suparama tanya ke Ibu dulu, nanti yang lain bisa sambil kita proses belajar. Ada. Silakan Ibu dulu. Ya, terharu sedih juga ya, maksudnya semangatnya tinggi banget. Oh, terharu dan semangat. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu yang ini. Silakan. Ya, apa yang bisa ditiru Bu dari situ? Silakan. Yang bisa dipelajari. Ibunya yang pengalaman terus nanti Ya, oke. Ya, lihat ada apa yang dilakukan oleh Bu Lili untuk membantu Agus. Apa tadi kira-kira Bu Agus? Semangat ya. Memberikan semangat, Mengejar cita-citanya. mengejar cita-citanya. Mungkin nggak memungkinkan gitu ya, tapi didorong sama ibunya supaya giat belajar. Perlu saya sampaikan bahwa dalam cerita tersebut tadi Ibu Lili memberikan kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaannya. Jadi dia menyampaikan istilahnya curhat sama ibunya kan, sama Bu Lili tadi. Dan Ibu Lili berusaha membantu Agus menyelesaikan masalahnya di sekolah, ya, dengan cara yang baik. Dan cara yang baik, ya,
Kemudian ia mengajarkan kepada Agus agar berani mengungkapkan pendapatnya kepada siapapun. Tadi ada sedikit Agus agak ya supaya tidak itu. Nah, ini ada pelajaran ya. Walaupun saya miskin, saya tetap belajar dan bekerja keras untuk bisa mencapai cita-citaku. Wah, luar biasa. Kemudian keterampilan untuk mengungkapkan pendapat diperlukan agar lebih sukses di sekolah dan agar anak dapat lebih dihargai oleh orang. Mengharapkan ibu bisa menyampaikan dan bisa melakukan apa yang disampaikan lewat tayangan tadi. Siap? Siap. Siap? Siap. Yang siap. Siap? Siap. Alhamdulillah ya. Kemudian ibu bisa selalu menanyakan perasaan dan pengalaman anak selama di sekolah yang tadi. Tanyakan anak apa ya, selalu seperti disampaikan. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan pendapatnya ya. Itu sudah pembelajaran yang luar biasa dan ini harus ibu dilakukan ya. Semua akan coba belajar untuk bisa berdiskusi ya, berdiskusi bagaimana caranya untuk mengatasi anak. Kita coba bagi dulu untuk peserta 3 sampai 5 dibagi 1 2 3 4 5 ya. Ibu satu kelompok di sini. Silakan bergabung. Ayo bergabung. 1 2 3 4 5 bergabung 1 2 3 4 5. Nah, Ibu bergabung di sini. Oke. Mendiskusikan. Oke, tugasnya mendiskusikan. Ibu langsung aja berhadapan-hadapan, jangan memanjang begitu. Ibu sini hadap, ibu yang bisa mobilitasnya ya. Ibu yang buat yang bisa. Silakan ibu dengan kelompok itu, mangga. Kapal dia ibu mangga. Jadi kita akan coba mendiskusikan masalah apa saja yang biasanya menjadi penyebab anak tidak mau sekolah. Ya, masalahnya banyak sekali masalahnya. Jadi nanti kita coba bisa mengungkapkan. Aduh, masalah itu naonnya hingga anak kurang teh ngobrol diskusi. Ibu kan punya anak biasa Benang yang sama warnanya sama tas itu, jadi kan nggak kelihatan gitu. Terus kalau yang masih kecil mah nggak mau berangkat ke sekolah, nggak ada uang jajan kan masih kecil mah ya harus ada itu dulu gitu. Cara solusinya gimana? Mending saya antar aja dulu ke sekolah. Waktu itu nggak mau sekolah SMP, nggak mau sekolah, males sama hari-hari. Tahunya ada di warnet. Udah gitu kan masih sekolah, kata saya jangan boleh nih main warnet tapi nggak terlalu menyita waktu gitu. Terus dikasih saran kalau sebelum sekolah kan masuk siang kebetulan. Kalau sekarang mau warnet juga sekolah juga dibagi, kata saya daripada anaknya nggak mau sekolah tetap mau main kan ya. Jadi main warnet 1 jam, setelah itu pulang langsung sekolah. Cuman gitu aja sih. Sekali berbagai pengalaman yang ibu sampaikannya, tinggal saya sampaikan juga kepada ibu, hati-hati dengan apa yang kita sampaikan kepada kita. Baik, hilangkan ya. Sebagai orang yang tua baik, tetap melakukan dengan kalimat yang indah dan bisa meluluhkan hati anak ya. Dan sudah besar, jalinlah komunikasi agar bersepakat untuk itu. Nah, kita punya tayangan lagi, kita lihat yang satu. Agus, kenapa kamu belum berangkat sekolah? Ayo cepat berangkat, mumpung masih pagi. Nggak mau. Aku mau pakai tas baru ke sekolah. Tasku ini jelek. Agus, kami tahu kamu ingin tas baru, tapi tas ini kan masih bisa dipakai. Ibumu benar, nak. Kamu harus tetap pergi sekolah, meskipun belum punya tas baru.
Ayo, ibu antar kamu ke sekolah. Ibu sudah buatkan ubi goreng untukmu. Jadi, kamu bisa tabung uang jajanmu untuk membeli tas baru. Belajar yang baik ya, Nak. Agus malas pergi ke sekolah. Betul, Bu. Ada saja alasannya. Karena itu, saya ingin bertanya, bagaimana Kak Agus di sekolah? Apakah dia baik-baik saja? Setahu saya, Agus baik-baik saja, Bu. Nilainya selalu bagus di semua mata pelajaran, kecuali matematika. Nilai matematikanya memang kurang baik, tapi itu bukan masalah besar. Kalau Agus mau, saya bisa memberi pelajaran tambahan setelah jam sekolah, seminggu sekali. Wah, terima kasih, Bu. Saya akan menasehati Agus supaya dia mau mengikuti pelajaran tambahan matematika. Bagus kalau begitu. Saya senang sekali Bu Lili mau datang ke sekolah dan berdiskusi tentang kemajuan Agus. Apa ada lagi yang perlu dibicarakan tentang Agus? Ada, Bu. Saya mau minta tolong kepada Ibu. Tolong nasihati Agus, supaya dia tidak malu membawa bekal ke sekolah. Saya sengaja membawakan bekal untuk dia, supaya dia bisa menabung uang jajannya. Saya harap Ibu tidak keberatan menasihati Agus. Wah, tentu saja saya tidak keberatan, Bu. Itu justru contoh yang sangat baik untuk teman-temannya. Saya pasti akan bicara pada Agus nanti. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya senang Bu Lili mau datang kemari. Saya harap kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan Agus. Coba kita akan menyampaikan hal-hal penting yang telah dipelajari hari ini. Kemudian bisa minta ketua kelompoknya, kalau nggak salah Ibu Butin ya, Butin bisa menyampaikan informasi apa saja yang hari ini sudah kita pelajari. Manfaat pendidikan anak usia dini dan cara membantu anak sekolah. Ya. Kita halaman 8 sampai 10. Coba dilihat. Coba lihat buku pintar. Buku pintar. Sengaja kami sampaikan buku pintar. Agar semua pintar. Ya. Di situ dilihat banyak sekali praktek membantu anak masuk ke sekolah. Ini merupakan sesi terakhir. Tadi terakhir untuk diskusi mengenai pendidikan dan masa anak. Diharapkan apa yang telah dipelajari dari sesi 1 sampai 4 yang dari kemarin sampai hari ini ya dapat membantu ibu semua. Dapat membantu ibu semua. Untuk apa? Untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Amin. Amin. Ya. Penuh kasih sayang. Amin. Amin. Tidak melakukan kekerasan. Amin. Nah sekolah, woi, ancam, tidak bakalan dikasih uang jajan, woi tidak. Hindari tindakan ancam. Ya. Kemudian dengan demikian mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak. Amin. Amin. Serta memberikan perhatian lebih besar pada perilaku positif anak. Ibu bisa memperhatikan, oh positif nih. Positif dia main bola bagus nih, setelah dilihat, woi berbakat nih, dorong, ya, dorong. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dan belajar, karena anak sama ibu sekarang juga belajar untuk bermain sambil belajar. Butuh anak bermain, karena dari bermain mereka bisa mengekspresikan, meluapkan emosinya. Tetapi kita selalu ada di samping untuk membimbingnya, mengasuhnya agar bermainnya positif. Kemudian juga yang penting menempuh pendidikan demi kesuksesan mereka di masa depan untuk menjadi
pendidik anak yang merupakan kesimpulan dari sesi 1.4 ya. Ini Ibu, ini untuk melakukan kesimpulan kita pada siang hari ini ya. Jadi di sini ada beberapa pointer di sini, makna-makna yang ada di sini. Jadi antara lingkungan sekolah dan keluarga. Kita pusatkan dulu kepada keluarga. Tentunya mendapatkan dukungan dari sekolah dan lingkungan. Kita berat untuk menghadapi lingkungan, tapi kita amankan bahwa kita punya anak. Dari mana mulai? Dari kita sendiri, dari orang tuanya sendiri, untuk bisa memberikan contoh, membimbing, mengarahkan yang lebih baik. Kita sudah baik sekarang, tapi akan lebih baik menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama, berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Siap? Siap. Amin. Memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Siap? Siap. Tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Boleh ngancam, boleh nyubit, apalagi memukul. Hindari. Sudah siap? Saya simpan di sini memukulnya. Adek, alangkah lebih bagusnya adek, karena ibu sayang sama adek sekarang berangkat sekolah ya. Siap dek? Ibu antar sampai sekolah. Oh, dia bangga dengan aku. Oh, amin. Kemudian meluangkan waktu untuk bermain. Silakan bermain. Bermain bisa bermain walaupun lagi nyuci, kalau bikin sayur sop. Tadi sopnya mohon maaf. Sopnya kan ada kentang, ada wortel, ada apa? Ada buncis segala macam, ada kol. Itu sambil belajar dengan anak si adek. Adek, yang merah apa ini namanya? Oh itu kok, itu wortel. Ya tanya yang ini, kalau sop pakai apa bumbunya? Ini yang kecil-kecil apa namanya? Oh bapak, merica. Nah sebenarnya dia sudah tahu seperti itu ya. Oke. Jadi semuanya proses bekerja sambil belajar dengan anak. Ya. Kemudian bercerita jelas, silahkan bercerita sesuai dengan ibu punya cerita yang bisa mengasihkan dengan anak. Berceritalah dengan anak, berbicara dan mendengarkan anak. Sebagai orang tua yang baik, tetap harus memiliki keterampilan jadi pendengar yang baik. Jangan sampai anak lagi cerita, stop, malah tidak suka. Halo, tidak. Terus kita dengarkan dulu. Oh iya. Tadi ceritanya bagus loh. Kalau ditambah ini apa lagi? Seperti ya, silahkan. Bagus. Mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Nah, jelas mendukung. Terus jangan dibiarkan. Maka pusing. Tidak boleh seperti itu. Ada apa nak? Ibu punya PR nih, Tony. Sini Ton, coba lihat dulu sama ibu ya. Tahu ini, matematik. Aduh, matematik kebetulan matematik mah agak sedikit nggak bisa nanti. Kalau bapak, ibu ngomong sama bapak nanti dibantu sama bapak pasti ya. Oke ya. Kemudian menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Ini satu kewajiban orang tua. Mau ibu, mau bapak silahkan bina yang tadi Bu Rusli dengan ibu guru. Ya, kalau ada nanti gurunya Pak Mutakin, mungkin Pak Sobirin yang harus masuk, bapaknya maksudnya. Dan jangan selalu ibunya yang di sekolah, bapaknya sekali-sekali. Sukses mengasuh dan mendidik anak. Dari gambar dapat kita lihat sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik antara keluarga dengan pihak sekolah dan lingkungan di sekitar anak. Poin-poin berikut ini merupakan rangkuman dari sesi 1 sampai sesi 4. Untuk sukses mengasuh dan mendidik anak, orang tua perlu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak, mendukung kegiatan anak belajar, serta menjalin hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Yang terakhir, tetapi coba nanti bisa mempraktekkan pengasuhan baru di rumah, ya. Insya Allah siap? Memberikan asuhan? Oke ya. Jadi punya ada sesuatu nih yang akan disampaikan, sesuatu nanti di brosur yang tentunya ibu dan bapaknya di rumah harus dipraktekkan ya.
Oke, terima kasih. Coba dibuka dulu. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Jangan langsung ditutup. Poster dukung pendidikan anak menggambarkan pentingnya dukungan orang tua agar anak dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan sebaiknya dimulai sejak usia dini, dan di rumah orang tua dapat bermain bersama anak, karena anak usia dini belajar dengan cara bermain. Kami mohon dan bisa dikatakan wajib lah. Ya, di sini belajar, kalau belajar nggak dipraktekkan, nonsense. Ya, tidak ada makna yang jelas. Semua saya pingin suara kebersamaan ini, pingin suara kebersamaan. Hal-hal ini dari sesi 1 sampai 4 bermanfaat tidak? Kalau bermanfaat harus dilaksanakan. Terima kasih telah menonton tutorial pelatihan ini. Sebelum melaksanakan pelatihan di lapangan, pastikan Anda telah membaca buku panduan teknis pelaksanaan pelatihan serta mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Selamat melatih!